Selamat Hari Kemerdekaan, dan hari ini dalam program Life Unlimited kita akan merayakan bangsa Indonesia yang kita cintai dan Hari Kemerdekaannya. Mari kita masuk bersama-sama dalam program Life Unlimited. Hello, welcome back dan selamat Hari Kemerdekaan. Kita merayakan bangsa Indonesia yang kita cintai sepanjang minggu ini dalam program Life Unlimited bersama dengan saya, Susan Hoover. Dan saya harap sudah jelas-jelas, sekalipun saya bukan orang Indonesia, sudah sangat terbukti bahwa saya adalah orang yang mencintai bangsa Indonesia. Ya, sudah cukup lama, sudah hampir 19 tahun saya ada di Indonesia, sudah menjadi penduduk Indonesia, dan sudah bisa bahasa Indonesia, itu sudah terbukti ya. Dan hari ini kita akan merayakan bersama-sama Hari Kemerdekaan, tanggal 17 Agustus sepanjang minggu ini, kita mau rayakan Indonesia. Tapi hari ini, lebih daripada hanya merayakan Hari Kemerdekaan, saya mau membahas satu topik karena belakangan ini kita masuk satu series ya. Satu series itu adalah kembali yang jauh, kembali dekat. Ya, kita kembali lagi dengan memiliki pikiran yang sehat, kita kembali lagi dengan melayani Tuhan, kita kembali lagi beribadah, kita kembali. Nah, hari ini saya harap untuk kita semua akan mengasihi bangsamu kembali ya, dengan kita kembali lagi mengasihi, mencintai bangsa. Nah, kenapa? Karena mungkin kadang-kadang kita kan suka-suka dengar kelemahan atau masalah-masalah yang ada di dunia atau di bangsa kita. Mungkin membuat kita lama-lama tidak mungkin kembali lagi semangat atau mendoakan atau punya hati untuk bangsa kita. Semangat atau punya harapan untuk bangsa kita. Tapi saya harap melalui program hari ini kita akan semua kembali lagi dengan punya hati bagi bangsa kita ya, dengan kita semua sama-sama mencintai Indonesia dan akan kita pikirkan apa yang kita boleh lakukan lebih daripada merayakan sekali setahun kemerdekaan Indonesia. Apa yang kita bisa lakukan di dalam bangsa yang kita cintai, merayakan kemerdekaan dan menunjukkan kasih kita kepada bangsa kita. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam program hari ini, saya akan ajak kita semua untuk masuk satu lagu The Blessing yang terjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dengan berapa bahasa suku, dengan pakaian berapa suku dan adat, dan dengan lagu-lagu yang sangat luar biasa ini. Mari kita masuk satu klip sebelumnya dengan kita ucapkan berkat atas Indonesia. Anugerahnya, anugerahmu, dan seribu selalu ada.
Amin, amin. Itu pun lagunya amin, amin. Ya, kita ucapkan berkat di atas Indonesia. Dan hari ini kalau kita mau tahu bagaimana kita akan punya hati bagi bangsa kita. Nah, saya harap boleh terima ya dari para saya. Kenapa? Mungkin saya paling yang boleh bicara tentang hal ini. Karena saya kan orang Kanada, orang dari luar, tapi orang yang sudah belajar untuk punya hati bagi Indonesia. Kenapa? Karena saya merasa Tuhan punya hati bagi Indonesia. Tuhan mengasihi bangsa-bangsa ya. Tuhan punya hati bagi semua bangsa, termasuk bagi bangsa Indonesia ini. Nah, kalau kita lihat saat Yesus pun di dunia, kita bisa lihat Yesus punya hati bagi bangsanya. Dia mengasihi bangsanya. Jadi saya mau seperti mendorong kita semua untuk menjadi sama seperti Yesus hari ini, untuk kita semua punya hati bagi bangsa kita. Nah, boleh bagi bangsa kita sendiri. Contohnya saya boleh punya hati bagi Kanada, tapi saya juga punya hati bagi Indonesia. Dan karena menikah dengan orang Malaysia, harus punya hati bagi Malaysia juga ya. Nah, kita boleh mendoakan atau kita boleh punya hati bagi beberapa bangsa. Tapi hari ini pasti fokus kita adalah bagi Indonesia, bagi seluruh Indonesia, atau mungkin bagi suku-suku kita, orang yang dekat dengan kita, kota kita. Tapi saya mau kita lihat seperti Yesus sendiri. Nah, Yesus diperkatakan dalam Lukas 19, ada kisah di mana Yesus mendekati kota. Nah, ini dalam ayat 41 kita akan mulai membaca. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisnya. Nah, ini Yesus menangis. Nah, jarang-jarang mungkin kita mendengar bahwa Yesus itu menangis. Ya, lebih seringnya mungkin hanya pada saat-saat tertentu sekali ada teman baiknya meninggal, dia menangis. Ya, jarang sekali Yesus itu menangis. Tapi ada satu waktu, Yesus mendekati kota. Saat dia melihat kota, dia melihat ramai orangnya, dia melihat bangsanya, dia menangis. Nah, ayat 42 ini penjelasannya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang diperlu untuk damai sejahteramu. Tapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Nah, Yesus ini menangis karena dia merasa bahwa mereka belum bisa melihat. Mereka belum tangkap, belum mengerti, belum bisa terima yang Tuhan siapkan bagi mereka, damai sejahtera bagi mereka. Jadi mereka masih bergumul, mereka masih merasa jauh dari para Tuhan. Mereka belum menyadari pada saat itu yang datang ke kota mereka, Yesus itu adalah Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Jadi mereka masih menolak Yesus, mereka masih aniaya Yesus, mereka masih mau salibkan Yesus. Jadi Yesus pada saat itu lihat kondisi bangsanya. Nah, ini yang terutama. Dia lihat kondisi bangsa, dia tidak marah-marah, mengkritik, langsung menghakimi, tapi dia nangis, dia sedih, punya hati rindu lihat kotanya, negerinya, bangsanya itu bisa berdamai, bisa mengenal dia dengan baik. Jadi ini sesuatu yang saya harap kita semua bisa alami hari ini, di mana kita punya hati mulai dengan sebelum kita mungkin lakukan sesuatu yang besar bagi bangsa kita, mulai dengan kita memiliki hati seperti Yesus memiliki hati bagi bangsanya. Saya harap kita juga hari ini akan memiliki hati bagi bangsa kita. Ya, kita mungkin melihat kondisi yang kita merasa sedih, itu mulai dengan rindu lakukan sesuatu, rindu lihat perubahan terjadi. Ya, dan kita juga bisa merasa senang kadang-kadang, bukan merasa bangsa, ada banyak perasaan. Tapi terutama itu kita mau memiliki hati dan melihat bangsa kita ini diubahkan. Lebih merdeka lagi. Sekarang merdeka dari yang lain. Ya, menjadi satu negeri sendiri. Merdeka dalam hari kemerdekaan itu. Tapi mungkin masih terikat oleh banyak hal dan belum mengenal Tuhan dengan benar. Belum dekat kepadanya. Makanya karena itu kita punya hati bagi bangsa kita. Nah, setelah kita punya hati bagi bangsa kita, apa yang kita akan lakukan? Mungkin kita seperti Yesus. Apakah pernah menangis untuk bangsamu? Saya juga pernah menangis untuk bangsamu, ya, untuk bangsa kita Indonesia. Pasti sudah sering lah. Ya, kadang-kadang saat saya jalani, mungkin saya juga pernah ditolak. Wah, bayangkan itulah. Saya juga saat mau ceritakan Yesus pernah ditolak dari satu kota. Dan di situ saya benar-benar menangis karena tahu yang semua orang cari itu
itu adalah mau dekat kepada Tuhan, tapi tidak tahu yang mereka menolak itu adalah jalan untuk damai sejahtera. Jadi kita semua mungkin pernah ada waktunya sedih nangis untuk bangsa kita. Tapi daripada hanya duduk nangis, yang kita bisa lakukan adalah apa? Yang kedua yang kita bisa lakukan adalah kita bisa doakan bangsa kita. Nah, itu mulai dengan sesuatu yang sederhana, tapi sesuatu yang alkitabiah juga. Di mana kita akan mendoakan bangsa kita, mulai dari pemimpin, ya, mulai dengan semua rakyatnya. Kita bisa mulai doakan damai sejahtera, berkat Tuhan di atas bangsa kita yang kita cintai. Karena itu saat ini kita akan masuk satu lagu yang saya percaya banyak yang sudah tahu dari JPCC, di mana kita akan nyanyikan doa kami. Jadi dari hati yang menjadi seperti Tuhan, mengasihi bangsa. Langkah yang kedua adalah apa? Untuk mendoakan bangsa. Jadi mari kita berdoa bersama-sama untuk bangsa Indonesia melalui lagu doa kami ini. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Oh, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Seluruh bumi, kami tahu hati-Mu, hati-Mu Tuhan, ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Amin, amin. Saya percaya semua tadi ikut bernyanyi dan ikut berdoa bersama-sama untuk bangsa Indonesia, dan percaya sesuatu yang ajaib pasti terjadi. Amin. Nah, kita pun bisa melihat dengan Tuhan mengutus orang-orang ke Indonesia. Contohnya seperti saya sendiri. Orang yang diutus ke Indonesia itu pun membuktikan kasih Tuhan bagi bangsa ini. Bahwa Tuhan mulai menjawab doa kita. Ya, begitu banyak orang yang suka datang ke Indonesia. Saya pun yang sudah datang ke Indonesia tahun 2003. Dengan siapapun, teman-teman tim, orang yang mitra yang datang kerjasama, siapapun yang datang, semua orang begitu suka sekali Indonesia. Semua orang selalu mau kembali. Ada yang juga seperti saya lama sekali, 18-17 tahun di Indonesia, jadi penduduk Indonesia. Indonesia itu memang hebat. Kita bisa yakin, percaya Tuhan mengasihi dan sangat diberkati oleh Tuhan.
Nah ini kalau kita mulai hari ini, kita katakan apa? Bagaimana kita akan kembali mengasihi bangsa kita? Itu mulai dengan kita mungkin memandangnya dengan cara Tuhan atau punya hati seperti Tuhan, melihat bangsa kita, bahkan sampai menangis untuk bangsa kita, dan kita akan berdoa untuk bangsa kita. Tapi saya mau mendorong kita hari ini jangan sampai di situ saja, dan jangan saja pada hari kemerdekaan juga ya kita bahas hal ini. Tapi kita bisa juga ambil tindakan menunjukkan kita mengasihi bangsa itu. Bukan saja dengan menangis dan doakan bangsa secara besar. Tapi kalau kita mau lihat bangsa kita berubah, bisa mulai dengan mengubahkan satu orang. Orang-orangnya yang di dalam bangsa. Kita tidak bisa mengatakan saya mengasihi, saya cintalah bangsaku. Tapi kita ribu-ribu dengan setiap orang, dengan tetangga-tetangga. Ya, karena itu mereka merupakan bangsa kita. Ya, jadi kita bisa melihat teladan daripada Yesus. Dalam kisah yang kita baru baca tadi, Yesus menangis untuk kota. Tapi tahu, pada waktu itu Yesus melayani satu orang. Dia melihat orang namanya Zakius. Orang pun yang dikenal orang berdosa. Kepala daripada pemungut cukai. Dan dia lihat Zakius ini dan berkata, Zakius, aku akan datang ke rumahmu. Aku mau makan bersama denganmu. Aku mau fellowship. Aku mau bersahabatan denganmu. Dan Yesus datang ke rumahnya dan hidup Zakius ini diubah total. Dia menjadi orang yang baik. Dia benar-benar berubah, transformasi. Nah, kita melihat dalam kisah-kisah ini. Ini adalah waktunya yang dekat, di mana Yesus menangis untuk kotanya, untuk bangsanya. Tapi dia tidak hanya berpikir secara besar dan berdoa, dia ambil tindakan dan melakukan sesuatu, membawa transformasi kepada beberapa orang. Dan mereka membawa perubahan transformasi itu untuk memberkati dan menolong orang lain. Jadi kalau kita mau lihat sesuatu yang besar terjadi perubahan, bisa mulai dengan apa? Dengan kita mulai dengan melakukan perubahan-perubahan, suatu transformasi, pertolongan atau memberkati orang-orangnya yang ada dalam bangsa kita. Mulai dengan tetangga kita, mulai dengan kampung kita, mulai dengan keluarga kita, orang yang kenal kita, orang yang kerja di satu tempat bersamaan dengan kita, orang yang di pasar. Ya, mulai dengan orang sekitar kita. Kita pasti doakan keselamatan untuk bangsa kita. Tapi bagaimana keselamatan bangsa kita akan terjadi? Saat orang-orang yang tinggal dalam bangsa kita, yang ada bagian dari bangsa, diselamatkan. Jadi cara terbaik setelah kita berdoa untuk keselamatan bangsa, yang kita bisa alami adalah membawa keselamatan itu kepada seseorang atau orang-orang di dalam bangsa kita. Amin. Dan lebih daripada itu pun Alkitab menceritakan kepada kita hal-hal praktikal yang kita bisa lakukan yang saat kita adalah penduduk atau saat kita adalah warga negara bangsa kita. Bahkan nasihat ini, kalau kita merayakan hari kemerdekaan, ada nasihat yang luar biasa dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Kita bisa baca bersama-sama. Dalam 1 Petrus 2 berkata apa? Hiduplah sebagai orang merdeka. Apa? Merdeka, merdeka. Ya, hiduplah sebagai orang merdeka. Dan bukan seperti orang yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk melambungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, kita hari ini kan merayakan kemerdekaan Indonesia. Nah, kita juga merdeka di dalam Kristus. Kita bukan lagi orang yang hidup oleh hukum Taurat. Kita bukan lagi orang yang hidup hanya oleh peraturan-peraturan. Kita sudah memiliki hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Kita sudah diubahkan, sudah ditransformasi, sudah jadi merdeka. Tapi mengingatkan kita, jangan salah gunakan kemerdekaan. Saya pun mau katakan kepada kita hari ini, di Indonesia kita nikmati kemerdekaan yang bangsa lain tidak nikmati. Kalau kita di Indonesia ini, kita akan nikmati kemerdekaan, kebebasan agama. Kita boleh percaya apa yang kita percayai. Kita bahkan boleh ceritakan yang kita percayai kepada orang lain. Kita boleh memilih, mungkin tidak sesuai dengan orang tua, mama papa kita, nenek moyang kita.
kita sendiri boleh buat keputusan, kepercayaan kita, dan kita pun boleh membagikan itu kepada orang lain. Itu kemerdekaan yang luar biasa sekali. Contohnya, nah, berkata di sini kita merdeka. Tapi jangan salah gunakan kemerdekaan kita. Nah, contohnya kalau kita merdeka untuk buat pilihan dengan benar. Buat pilihan dengan benar-benar tahu jalan kebenaran. Dan saat kita pun mau ceritakan kepada orang lain, lakukanlah. Ya, jangan terlalu takut-takut. Kalau kita memiliki kemerdekaan, gunakan kemerdekaan dengan baik. Tapi berkata di sini memang untuk kita berhikmat. Karena apa yang kita lakukan kepada orang sekeliling kita, itu memang menunjukkan hati kita terhadap bangsa kita. Kalau dilanjutkan dengan ayat 17, berkata, hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Untuk penjelasan ayat ini lebih dalam lagi, ikut saya bukan di sinilah, tapi ikuti saya ke satu tempat yang indah di mana saya akan menjelaskan ayat yang tersebut. Firman Tuhan menasihat kita berikan kesimpulan dalam 1 Petrus ayat pasal 2 berkata seperti ini. Hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takut akan Allah, hormatilah raja. Nah, raja itu mungkin hari ini kita harus katakan presiden ya, atau yang lain yang memimpin kita. Nah, berkata ini, hormati semua orang. Hormati siapapun, orang yang tidak setuju dengan kita, orang yang tidak percaya sama dengan kita. Hormati semua orang dan mengasihi yang sesama, mengasihi orang juga percaya. Kata apa? Bahwa kita tetap takut akan Tuhan, kita tetap menghargai Tuhan, kita tetap mau taat kepada Tuhan, dengar suara Dia, mengikuti Dia, apapun yang terjadi. Dan kita juga tetap menghormati, taat dan ikuti pemerintah kita. Nah, ini adalah nasihat sangat praktikal sekali, tapi saya rasa pas untuk kita hari ini. Bagaimana kita bisa mengatasi situasi yang panas di dalam negeri ini? Adalah untuk kita menunjukkan kasih, untuk kita menghargai orang, mengasihi, lakukan yang baik. Dalam pasal 4 kasih lebih lagi praktikal, berkata seperti ini. Untuk kita menguatkan orang lain, untuk kita mengasihi, menolong orang lain, bahkan beri makanan kepada orang lain yang perlu. Kita benar-benar menunjukkan kasih perbuatan baik, dan itu yang akan mengubahkan hati siapapun atau mulut siapapun terhadap kita. Mari kita lihat lagi kepada firman Tuhan dan nasihat bagi kita hari ini untuk membuat kita bisa mengatasi situasi apapun di bangsa yang kita cintai ini. Ya, betul sekali, ada hikmat-hikmatnya di dalam ayat ini. Praktikal sekali. Seperti saya katakan dalam video, ini adalah ayat yang dicatat, yang dituliskan 2000 tahun yang lalu, tapi masih berlaku sekali bagi kita hari ini. Kalau kita mau menjadi orang yang kembali mengasihi bangsa kita, apa yang kita pelajari hari ini? Kita pelajari hari ini bahwa kita akan mulai dengan memandangnya atau punya hatinya seperti Tuhan. Tuhan sadar melihat kondisi hatinya tergerak. Yang kedua, kita bisa doakan bangsa kita. Tapi yang ketiga adalah kita akan mulai dengan mengasihi orang-orang yang ada di dalam bangsa kita. Kita akan mulai ambil tindakan. Ya, berkata dalam ayat ini tadi pun untuk kita akan hormati semua orang. Hormati semua orang yang beda kepercayaan, beda agama, beda suku, beda bahasa, ya beda banyak hal, beda latar belakang dan banyak hal. Tapi kita menghormati semua orang. Kenapa? Karena Tuhan pun menghormati semua orang. Kalau kita sudah mulai tadi dengan memiliki hati seperti hati Tuhan. Tuhan mengasihi semua orang. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini semua bangsa, semua suku, semua orang. Sehingga Dia mengutus Yesus untuk datang. Dan menjadi pengganti bagi mereka. Menjadi korban dosa bagi mereka. Itu betapa besarnya kasih Tuhan. Jadi Tuhan pun ingatkan kita untuk menghargai. Respect, hormati orang-orang yang sekitar kita, tetangga kita, orang yang sama dalam kampung dan kota kita. Hargailah semua, hargailah orang yang memimpin bangsa ini. Jangan bicarakan jelek, jangan merendahkan, jangan melawan, jangan jadi musuh. Tapi kita mau menjadi teladan sama seperti Yesus. Yesus doakan dia menangis untuk kotanya. Tapi dia ambil tindakan untuk mengasihi dan mengampuni, transformasikan seseorang berdosa dalam kota itu. Dan itu pun punya dampak untuk banyak orang. Nah, itu harapan saya untuk kita semua hari ini. Kita hari ini akan kembali lagi mengasihi bangsa kita. Kenapa? Karena
Tuhan mengasihi bangsa kita. Amin. Dan kita akan merasakan apa yang Tuhan lakukan. Bagaimana Yesus sudah terbukti. Yesus mengasihi Indonesia. Kenapa? Karena Yesus sudah mati bagi Indonesia. Yesus sudah mati bukan bagi satu bangsa, tapi bagi orang-orangnya. Bagi tetanggamu, bagi keluargamu, bagi sahabat-sahabatmu, bagi semua pemirsa yang nonton saat ini. Yesus mengasihimu dan dia sudah berikan nyawanya menjadi pengganti bagimu. Dia sudah ambil hukumanmu, dia sudah mati dengan semua dosa-dosamu. Dia sudah terima hukuman mati itu. Dia sudah terima itu semua. Dengan dia menjadi pengganti bagi kita. Supaya dia ambil dosa kita, digantikan dengan kita menerima kebenarannya. Supaya kita apa hari ini? Kita boleh merdeka. Kita merdeka dari para hukuman mati. Kita merdeka dari para semua yang dulu membuat kita terikat. Kita merdeka untuk mengenal Tuhan dengan dekat, dengan baik, melalui Yesus Kristus. Amin. Jadi jangan salah gunakan kemerdekaan, tapi gunakan kemerdekaan itu dengan baik. Mengasihi bangsamu, mengasihi orang sekitarmu, dan ceritakan kabar baik inilah bagi mereka. Amin. Sebelum kita tutup program hari ini, bukan saja saya mau doakan pemirsa, tapi saya mau doakan ke saat ini bangsa Indonesia. Tuhan, kami ucapkan terima kasih karena Engkau mengasihi bangsa ini. Dan pada hari kemerdekaan ini, sepanjang minggu ini, kami mau ucapkan terima kasih untuk kasih-Mu, perhatian-Mu, berkat-Mu atas Indonesia. Dan kami berdoa dan kami percaya Tuhan, keselamatan-Mu sudah diberi kepada Indonesia. Kami berdoa untuk setiap hati, setiap mata terbuka untuk percaya, melihat dan menerima keselamatan yang Engkau sediakan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang bukan saja kepada bangsa ini, tapi kepada kami yang akan menunjukkan itu kepada setiap orang sekitar kami, untuk setiap orang pemirsa, biar mereka merasakan, alami, ditransformasi oleh kasih-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat hari kemerdekaan. Tuhan berkati, dan minggu depan kita akan kumpul lagi di sini jam ini, hari ini, di channel ini, di mana kita akan membahas topik-topik yang menarik berikut. Ya, jadi dari orang Kanada yang sudah jadi seperti orang Indonesia, saya senang sekali hari ini kita punya waktu untuk kembali mengasihi bangsa kita. Sampai kita jumpa lagi. God bless you all.